Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina, stambuk A2512021 dari kelas B, perwakilan dari kelompok 2 atau kelompok atom Thomson. Video ini akan membahas mengenai spektrum atom hidrogen. Oke, langsung saja. Bertahun-tahun para ilmuwan berusaha mendapatkan suatu pola formula yang melukiskan hubungan antar panjang gelombang garis-garis spektrum atom hidrogen, dan akhirnya pada tahun 1885 J. Balmer yang berasal dari Swiss berhasil menunjukkan bahwa grafik hubungan antara frekuensi atau yang dilambangkan dengan V dengan 1/n ternyata berupa garis lurus. Berdasarkan hasil pengamatan tentang spektrum atom hidrogen, Balmer menemukan 4 spektrum garis pada cahaya tampak, yaitu 410,2 nanometer, 434,1 nanometer, 486,2 nanometer, dan 656,3 nanometer, yang ternyata cocok menggunakan perhitungan dengan rumus lambda sama dengan B kali N kuadrat per N kuadrat kurang 4, di mana N itu bisa bernilai 3, 4, dan 5, atau seterusnya. Kemudian B adalah ketetapan, yaitu 3,647 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian hubungkan persamaan tersebut dengan frekuensi sama dengan C per lambda. Dengan C adalah kecepatan cahaya, di mana ketetapannya 2,99795 kali 10 pangkat 8 meter per detik, dengan 4 per B, yaitu tetapan Rydberg. Tetapannya yaitu 10.967.800 per meter, sehingga diperoleh persamaan V sama dengan C per lambda. Kita substitusikan nilai lambda yang di atas tadi sehingga menjadi V sama dengan C per B kali N kuadrat per N kuadrat kurang 4. Kemudian B ini kita kalikan ke dalam sehingga V sama dengan C per B kali N kuadrat per N kuadrat kurang 4. Hal ini sama saja dengan V sama dengan C kali N kuadrat kurang 4 per B kali N kuadrat. Nah, kemudian kita pisahkan penyebutnya sehingga V sama dengan C kali N kuadrat per B N kuadrat kurang 4 per B kali N kuadrat. Nah, sehingga didapatkan V sama dengan C kali 1 B kurang 4 per B kali N kuadrat. Kenapa demikian? Karena N kuadrat dibagi N kuadrat itu sama dengan 1, sehingga tinggal 1 B. Kemudian kita keluarkan 4 per B nya sehingga menjadi V sama dengan C kali 4 per B kali 1/4 kali 1 per N kuadrat. Hal ini sama saja dengan yang di atas. Kemudian V sama dengan R kali C. R ini 4 per B itu sama dengan R, sehingga V sama dengan R kali C kali 1/4 kurang 1 per N kuadrat, sehingga didapatkan rumus V sama dengan R kali C kali 1/2 kuadrat kurang 1 per N kuadrat. Kemudian lanjutan teori atom Bohr. Berdasarkan penemuan spektrum hidrogen, Niels Bohr pada tahun 85-62 menuliskan 3 postulat, yaitu postulat 1, Bohr mengatakan bahwa lintasan elektron yang berbentuk lingkaran adalah terkuantisasi. Postulat 2, Bohr mengatakan bahwa momentum sudut elektron hanya dapat mempunyai kelipatan bulat dari sebuah nilai dasar. Postulat 3, Bohr mengatakan bahwa atom hidrogen tidak memancarkan atau menyerap energi selama tetap pada lintasannya, dengan kata lain dalam keadaan stasioner. Atau dapat kita rumuskan E2 kurang E1 sama dengan H kali V, atau juga bisa E akhir kurang E awal sama dengan H kali V, kemudian menjadi delta E sama dengan H kali V, di mana En itu sama dengan negatif B per N kuadrat.
B ini tetapan Rydberg dengan nilai 2,179 kali 10 pangkat min 18 Joule, atau En sama dengan min B kali Z kuadrat per N kuadrat. Hal ini berlaku untuk atom yang bukan hidrogen. Selanjutnya, bagaimana Bohr menemukan nilai dari jari-jari minimum 0,53 Armstrong? Elektron yang bergerak pada lintasan akan memiliki gaya sentripetal atau disingkat Fs yang besarnya sama dengan gaya kolom atau Fc. Persamaan dari gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan me dikali A, di mana A adalah percepatan dengan rumus V kuadrat per R. Kemudian persamaan dari gaya kolom yaitu Fc sama dengan Ze kuadrat per 4pi kali epsilon kali R kuadrat, di mana dari rumus tadi terdapat 1/4pi epsilon yang dimana itu sama dengan nilai K. Epsilon itu merupakan tetapan kesebandingan yaitu 8,854 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Joule per meter. Gaya sentripetal atau yang dilambangkan Fs yang besarnya sama dengan gaya kolom atau dilambangkan Fc. Ketika kedua ini digabungkan, maka Fs sama dengan Fc, di mana rumus Fs tadi Me kali A sama dengan Fe yaitu Ze kuadrat per 4pi epsilon kali R kuadrat. Berdasarkan rumus tadi, A itu bernilai V kuadrat per R, sehingga A kita ganti dengan V kuadrat per R, sehingga menjadi Me kali V kuadrat per R. Karena K sama dengan 1/4pi epsilon, maka digantikan dengan K, sehingga sama dengan K dikali Ze kuadrat per R kuadrat, dimana R dengan R kuadrat itu habis, sehingga Me kali V kuadrat sama dengan K kali Z kali E kuadrat per R. Kemudian Me nya kita pindah ruas sehingga menjadi V kuadrat sama dengan K kali Z kali E kuadrat per Me kali R. Itulah persamaan satunya. Kemudian Bohr mempostulatkan pula bahwa dalam orbital yang stabil, momentum sudutnya omega sama dengan Me kali V kali R merupakan kelipatan genap dari konstanta Planck dibagi 2pi, sehingga persamaan pada orbit stabil yaitu omega sama dengan H per 2pi, di mana nilai omega tadi Me kali V kali R sama dengan H per 2pi, sehingga akan diperoleh nilai V sama dengan H per 2pi kali Me kali R. Itulah persamaan duanya. Kemudian kuadratkan persamaan dua ini sehingga menjadi V kuadrat sama dengan H per 2pi kali Me kali R kuadrat. Itulah persamaan tiganya. Kemudian substitusi persamaan 3 ke persamaan 1, maka akan diperoleh jari-jari minimum A sama dengan 0,53 Armstrong. Perlu kita ketahui dan ingat bahwa nilai dari A sama dengan H kuadrat per 2pi kuadrat kali Me kali K kali E kuadrat sama dengan 5,29 kali 10 pangkat minus 11 meter, atau diubah ke Armstrong menjadi 0,529 Armstrong, sehingga didapatkan persamaan R secara umumnya yaitu V kuadrat sama dengan H per 2pi kali Me kali R kuadrat. Nilai dari V kuadrat tadi yaitu K kali Z E kuadrat per Me kali R sama dengan H kuadrat per, karena dikuadratkan maka menjadi H kuadrat per 4pi kuadrat kali Me kuadrat kali R kuadrat.
Kemudian Me kali R-nya kita pindah ruas sehingga menjadi K kali ZE kuadrat sama dengan H kuadrat per 4I kuadrat kali Me kali R. Kemudian K dengan E kuadratnya kita pindah ruas dan 1/R-nya itu kita pisah sehingga menjadi Z sama dengan H kuadrat per 4I kuadrat kali Me kali K kali E kuadrat dikalikan dengan 1/R, di mana rumus H kuadrat per 4I kuadrat kali Me kali K kali E kuadrat ini merupakan rumus dari A dan jari-jarinya telah ditemukan yaitu 0,529 Angstrom sehingga didapatkan Z sama dengan 0,529 kali 1/R. 0,529 kali 1/R itu adalah 0,529 per R. Kemudian R-nya kita pindah ruas sehingga Z kali R sama dengan 0,529 dan Z-nya kita pindah ruas sehingga menjadi R sama dengan 0,529 per Z. Itulah persamaan dari R untuk secara umum. Persamaan R untuk secara umum yaitu 0,529 per Z. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai spektrum atom hidrogen. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.